Video kali ini saya akan membahas soal money management yang saya gunakan, yang sudah menyelamatkan saya dari tahun 2018 di saham. Saya mulai masuk di saham sewaktu tahun 2018, di awal 2018 di sini. Setelah saya masuk di saham, IHSG terus-menerus dibanting, sideways, dibanting lagi. Nah, tetapi dengan money management yang saya gunakan ini, saya bisa selamat sampai sekarang. Alias modalnya enggak sampai habis, enggak sampai rugi modal, dan tetap bisa bertahan. Money managementnya sangat simpel. Ini saya kasih tahu. Yang pertama harus Anda tahu, Anda harus pegang maksimal 5 saham. Maksimal 5 saham. Enggak boleh lebih. Kalau bisa tuh 3 saham juga udah cukup. Soalnya kalau Anda pegang lebih dari 5 saham, itu keuntungannya bakal nggak efektif. Serta fokus Anda bakal makin berkurang. Semakin banyak saham, Anda bakal semakin stres jika saham-saham itu dibanting. Nah, itu juga akan mengurangi kualitas analisa Anda. Semakin banyak saham, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk analisa saham itu. Lebih baik fokus sedikit saham, maksimal 5 saham, sehingga kualitas analisanya lebih bagus. Bagaimana dengan yang mau investasi dan trading? Ya, begini aja. Anda bisa investasi 2 saham. 2 saham ini mode pasif. Jadi Anda beli dan hold. 3 saham lainnya buat trading. Nah, dengan cara ini Anda bisa investasi dan trading sekaligus. Anda bisa investasi fokus 2 saham serta trading aktif di 3 saham. Yang penting maksimal 5 saham aja, supaya Anda fokus. Soalnya saya sudah merasakan hold lebih dari 10 saham, dan akhirnya pusing sendiri, akhirnya sering rugi. Oke, begitu aja. Anggaplah Anda ada modal 200 juta. Nih, modal 200 juta. Jika Anda mau selamat, alias pakai money management anti bangkrut, IHSG dibanting pun Anda selamat, maka Anda pecah. 50% saham, 50% investasi lain yang aman. Kalau saya sih reksadana pasar uang. Nah, jadi ini 50% dikali 200 juta. Nah, 100 juta di saham, 100 juta di investasi lain. Nah, kalau saya tuh reksadana pasar uang. Saya memilih reksadana pasar uang, soalnya itu yang paling aman. Sewaktu IHSG hancur dibanting bulan Maret 2020, reksadana pasar uang cuma turun 0,5%. Bunganya lebih tinggi dari deposito, 6-7% setahun, serta bisa diambil kapanpun yang Anda mau. 50% investasi lain yang saya taruh di reksadana pasar uang ini saya kunci. Maksudnya dikunci gimana? Ini enggak bakal saya gunain, duitnya enggak bakal saya tarik, kecuali kalau IHSG hancur. Berarti kecuali kalau IHSG hancur, ini saya cairkan. Misalkan seperti kemarin, pas bulan Maret 2020. Sebelumnya IHSG stabil di harga 6.000. Terus tiba-tiba hancur ke harga 4.000. Nah, itu baru saya cairkan. Ini baru dicairkan ketika ada krisis besar yang menghancurkan IHSG. Nah, setelahnya 50% saham 100 juta ini saya bagi ke 5 saham. 5 saham. Berarti satu sahamnya adalah 20 juta. 100 juta dibagi 5. Sama dengan 20 juta per saham. Setelahnya saya pakai money management yang lebih kuat lagi. Apa itu? Setiap beli saham, masuknya dicicil 3 kali. Jadi setiap beli saham saya bagi 3. Pembelian pertama, average down pertama, dan average down kedua jika sahamnya turun. Berarti setiap beli saham tuh 6 juta. Nah, kalau misalkan sahamnya turun 6 juta lagi, turun 6 juta sampai 3 kali pembelian. Habis itu saya fokus ke saham gold chip. Saya yakin sebagian besar orang yang nonton video ini sudah tahu apa itu saham gold chip. Sudah saya sering jelaskan di Instagram bahwa saham gold chip adalah saham dengan fundamental terbaik yang kalau didiamkan juga akan naik di masa depan. Karena saham naik di masa depan itu karena fundamentalnya. Semakin bagus fundamental dia, maka sahamnya akan naik di masa depan. Biarpun saya nyangkut di saham gold chip, selama saya bisa average down, itu saya pasti bakal untung juga ujung-ujungnya. Selama fundamental sahamnya masih bagus. Dengan cara simpel inilah
Saya bisa selamat setelah IHSG berkali-kali dibanting dari tahun 2018. Intinya maksimal 5 saham. Habis itu kalau Anda mau investasi dan trading di saham sekaligus, maka investasi di 2 saham serta trading di 3 saham. Atau enggak bisa juga investasi di 3 saham serta trading di 2 saham. Habis itu Anda bagi 2 modalnya, 50% saham, 50% investasi lain yang aman. Ya Anda bisa juga pilih emas atau enggak investasi lain yang aman bisa bertahan dari krisis. Kalau IHSG hancur, baru investasinya dicairkan buat beli saham di harga bawah. Nah, selain itu saya juga mau beritahu hal yang penting. Ini hal yang sangat penting. Anda dari awal di saham harus melimitasi modal. Anda harus menetapkan berapa duit maksimal yang Anda mau setor di saham. Sehabis itu Anda nggak boleh nambah lagi. Seperti saya tetapkan 200 juta di saham maksimal. Setelahnya saya nggak boleh nambah lagi di saham. Saya nggak boleh setor modal baru dari hasil kerja atau bisnis saya di saham. Sampai saya benar-benar mahir di saham, sampai bisa untung konsisten bertahun-tahun di saham. Soalnya kenapa? Kalau misalkan Anda rugi, habis itu Anda enggak membatasi modal, maka Anda bisa terus-terusan setor duit ke saham. Waduh, gue rugi nih 10 juta, modal gue habis. Ya, nggak apa-apa. Saya setor lagi di bank, 10 juta. Terus habis itu rugi lagi. Setor lagi modal baru, setor lagi modal baru. Lama-lama Anda bisa bangkrut kalau kayak gitu terus. Makanya, dari awal harus membatasi modal, melimitasi modal. Oke, habis itu dibagi ke 5 saham, jadi satu saham 20 juta, dan belinya dicicil 3 kali. Nah, habis itu bagaimana kalau Anda untung? Anggaplah dari modal 100 juta di saham ini, saya bisa untung 5 juta misalkan. Saya tiba-tiba untung 5%. Nah, apakah semua modalnya disetor ke saham lagi, sehingga modal saham menjadi 105 juta, atau enggak keuntungannya diapain nih? Nah, saya sih begini, setiap sebulan atau 3 bulan sekali, setelah ada untung jutaan, maka saya akan bagi 2. Jadi dari 5 juta ini, dibagi 2. 2.500.000 ya buat diinvestasikan ke saham lagi. Jadi totalnya 102.500.000. Ini untuk saham. Habis itu saya ambil duitnya 2.500.000-nya lagi buat ditambahkan ke reksadana pasar uang. Ya intinya saya tetap menjaga agar ini stabil. Kalau misalkan ada 100 juta di saham, maka di reksadana pasar uang juga ada 100 juta. Seandainya ini jadi 300 juta, maka di saham harus ada 150, di reksadana pasar uang ada 150. Biar kenapa? Kalau IHSG dibanting, saya bisa mencairkan duit ini buat AVL lagi down. Saya masih bisa selok sahamnya di harga bawah. Oke? Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana cara saya AVL lagi down saham. Anggaplah Anda beli saham BBRI. Anggaplah beli di 4.000. Habis itu pas bulan Maret dibanting, dihajar. Sistem AVL lagi down saya bukan soal saham turun berapa persen, atau enggak saham turun ke 4.000 AVL lagi down, atau enggak saham turun ke 3.000 AVL lagi down. Saya enggak gitu. Saya AVL lagi down kalau sahamnya sudah stabil, sahamnya sudah sideways. Misalkan nih, Anda beli BBRI di 4.000. Ini anggaplah Anda beli pertama kali. Habis itu sahamnya jatuh. Nah, sewaktu ada candle hijau begini, saya enggak bakal AVL lagi down BBRI. Saya bakal tungguin seminggu kemudian. Bagaimana pergerakan saham BBRI? Seandainya dia semakin naik, ya udah, saya enggak AVL lagi down. Ternyata dia makin turun ke bawah. Makanya itu penting. Saya nungguin sampai seminggu. Seandainya si BBRI turun, saya nungguin sampai dia sideways, sampai dia stabil. Soalnya kenapa? Seandainya Anda AVL lagi down di candle hijau ini, seandainya besok-besoknya dia turun lagi, ya Anda udah enggak bisa ngapa-ngapain. Udah sama sekali enggak bisa AVL lagi down. Nih, seandainya ada candle hijau nih. Wah, ini candle hijau nih. Ini kayaknya BBRI bakal naik nih ke atas. Ternyata turun lagi. Seandainya saham dibanting hancur seperti ini, nggak bakal AVL lagi down sewaktu muncul candle hijau pertama begini. Saya bakal tungguin seminggu. Saya bakal tungguin 5 candle harian. Seandainya BBRI mantul seperti ini, saya juga nggak bakal AVL lagi down. Saya bakal tungguin sampai seminggu. Kalau perlu sampai 2 minggu. Setelah dia stabil. Nah, sewaktu dia stabil begini, saya bakal AVL lagi down di sini. Seandainya dia makin turun, saya bakal tungguin sampai dia mantul. Nih,
Seandainya dia semakin naik, mantul begini, sampai balik ke atas supportnya, saya bakal average down lagi. Nah kan saya kan misalkan beli BBLI nih di 4.000. Seandainya saya average down di sini, serta di sini, maka rata-rata saya bakal turun ke sini nih. Kira-kira tuh, bakal turun ke 3.300. Setelahnya, saya berkesempatan untuk untung di BBLI. Begitu. Ya intinya dengan sistem money management ini, mau Anda nyangkut di BBLI 4.500 pun, terus dia dibanting ke 2.500, Anda masih bisa selamat. Seandainya Anda nyangkut BBLI di 4.500, terus dia turun, terus Anda tungguin sampai seminggu. Nah, Anda bisa lihat nih, sewaktu dia turun, ini dia sebelum seminggu aja juga udah hancur. Tuh, makin hancur, dan Anda baru average down di sini setelah dia stabil di seminggu ini. Kalau Anda average down di situ, rata-rata Anda bakal turun ke 3.700-an. Habis itu BBLI makin turun, terus dia mantul. Anda average down lagi di bawah. Pakai duit ketiga, maka rata-rata bisa semakin turun ke sini. Nah, akhirnya setelah 2 bulan kemudian, Anda hold, Anda untung. Begitu sistem average down saya. Memang untungnya kecil. Saya akuin, ini kalau pakai sistem begini, untung Anda bakal kecil. Nah, tetapi setelah 3 tahun saya di saham, setelah dibanting berkali-kali di IHSG, untung kecil itu nggak apa-apa. Asalkan selamat, asalkan enggak nyangkut parah dan enggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik saya untung kecil daripada nyangkut parah dan enggak bisa average down di harga bawah. Selain itu, Anda harus ingat bahwa hanya butuh 30% untung setahun di saham untuk bisa untung 100% setahun di saham. Ini namanya compounding. Misalkan modal awal Anda 100 juta. Anggaplah Anda untung per tahunnya 20%. Berarti tahun pertama Anda untung 20 juta. Jadi duit Anda 120 juta. Setelahnya duit 120 juta ini Anda putar lagi di saham. Setelahnya Anda bisa untung lagi 20%. Lihat tuh. Di tahun pertama Anda untung 20 juta, tetapi di tahun kedua karena Anda putar lagi duitnya, Anda untung 24 juta. Kalau Anda sampai 10 tahun, itu setara dengan untungnya 52% setahun. Tuh, lihat tuh. Di tahun pertama modal Anda 100 juta, tetapi di tahun ke-10 modal Anda sudah 600 juta. Itu naik 519%. Kalau Anda bagi 10, setara dengan 52%. Untungnya setahun. Nah, saya tuh targetnya 30% setahun. Kalau misalkan Anda bisa untung 30% setahun, terus Anda compoundingkan seperti ini. Ini tuh namanya compounding. Maka itu setara dengan untung 128% setahun. Mungkin ada yang tanya, seandainya ini untung, terus diinvestasikan lagi ke saham. Wah, duitnya nggak bisa kita pakai buat kepentingan pribadi dong. Nah, Anda harus lihat di bagian profitnya. Di tahun pertama, seandainya saya bisa untung 30%, saya bisa untung 30 juta setahun. Tetapi lama-lama, di tahun kelima, dari untung 30 juta setahun, itu saya bisa untung 85 juta setahun, karena modal saya semakin besar. Untung per tahunnya semakin tinggi, bahkan di tahun ke-10 bisa untung 300 juta setahun. Ini dengan asumsi modalnya 100 juta. Kalau misalkan saya makin setol, modalnya makin besar, misalkan 500 juta. Di tahun ke-10, seandainya saya bisa konsisten, duitnya bisa jadi 6M. Terus keuntungan setahun bisa 1,5M. Apakah mungkin bisa untung 30% setahun di saham gold chip? Iya, bisa. Harusnya bisa. Soalnya saham gold chip memang lambat pergerakannya. Tetapi kalau misalkan untung 20% atau 30% itu masih mungkin. Tetapi kalau misalkan Anda mengincar untung 100% setahun di saham gold chip, itu hampir susah, hampir bisa dibilang susah deh intinya. Tapi kalau misalkan untung 20%, 30% itu masih mungkin di saham gold chip. Oke? Begitu intinya money management yang saya lakukan. Money management yang simple, tetapi ini aman. Sudah saya buktikan 3 tahun di saham, berkali-kali dibanting IHSG, berkali-kali di PHP IHSG. Oke? Sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Kapten Saham 707. Saya paling aktif di Instagram. Saya setiap hari update di Instagram. Berbagi ilmu saham dan rekomendasi saham di Instagram ini. Oke? Serta jangan lupa juga follow Telegram saya di Diary Kapten Saham 707.
Soalnya saya sering bagi analisa saham di sini, serta saya sering update saham-saham yang saya beli di sini. Nih misalkan, sewaktu Jumat pagi saya sudah beli BJTM. Saya cicil pertama, soalnya dia teknikalnya lagi bagus tuh. Lihat tuh, teknikal BJTM lagi bagus. Ya begitu intinya, oke? Selain itu yang terakhir, jika Anda mau melihat semua ilmu saham saya, serta semua saham yang saya beli, serta update analisa teknikal semua saham gold chip harian, ini saya update di jurnal trading Kapten Saham 707. Di jurnal trading ini, saya update harian analisa teknikal semua saham gold chip. Nih, misalkan ITMG, bagaimana analisa teknikal hariannya. Nih, kalau ini Adro, semua saham gold chip saya update di sini. Ini saya update setiap malam, oke? Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.